Yesus itu anak Daud, raja. Ya, dia itu raja segala raja, putra Allah. 100% Allah, 100% manusia. Kenapa harus jadi 100% manusia? Karena harus menebus juru selamat. Nyambung semua, saudara. Ya, dan Yesus itu yang luar biasa itu 100% Allah, 100% manusia itu ada Immanuel. Allah yang Maha Kuasa menyertai kita. Sama-sama katakan, Allah yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa menyertai saya. Ya, bayangkan, saudara nggak usah lagi lihat ke diri kita. Apakah diri kita itu, wah saya mah orang bodoh, orang miskin, orang kurang, orang begini, orang begitu. Saya emang nggak dianggap sama keluarga saya. Saya emang udah buangan. Saudara qualified tuh kayak gitu tuh. Karena firman Tuhan katakan, ya bahwa 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Wah saya orang bodoh, saudara qualified ya. Pertama bodoh. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat atau hikmat dunia. Wah itu mah orang pinter, itu mah dokter dan gini. Tapi nggak kenal Immanuel. Nggak tahu. Saudara tahu. Wah yang malu siapa? Mereka, bukan saudara. Dan B ya atau kedua, apa yang lemah bagi dunia. Wah saudara lemah. Gak punya apa-apa. Ya, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Orang-orang kuat yang berpengaruh. Wah, dia mah anak jenderal. Dia mah anak, bukan berarti anak jenderal, anak raja atau anak apa, gak bisa jadi orang percaya ya. Tetapi Daud yang mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya di padang gurun, diangkat menjadi raja. Apa yang bodoh? Apa yang lemah? Ya, dipilih Allah. Jadi saudara dan saya maksudnya gini, oh ada harapan ya. 28, dan apa yang tidak terpandang, nah kali-kali lagi. Dan yang hina, oh orang miskin, dari keturunan miskin, dari kasta terendah mungkin ya kan. Dipilih Allah spesial. Nah itu juga gambaran apa? Gak usah sombong. Gak usah memegahkan diri, kita semua butuh kasih karunia. Unmerited favor. Kita semua perlu menerima yang kita nggak usahakan, yang kita nggak upayakan, yang kita tidak layak terima, tapi kita terima. Unmerited favor itu namanya, kemurahan yang tidak layak kita terima. Kebaikan Tuhan, kita semua butuh. Tidak berarti, ya bahkan dikatakan, ya tadi miskin, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi benar-benar ada harapan untuk semua. Tuhan sampai ambil yang paling dasar sekalipun. Sama-sama katakan, ada harapan. Harapan Tuhan pasti. Positive expectation of good. Apa tuh Pak? Pengharapan atau harapan pasti yang baik. Positif. Ya, makanya Yusuf di bagian pertama telanjang di pasar budak, nggak punya rekening di bank, nggak punya keluarga, orang tua, nggak punya koneksi, orang berpengaruh, orang kaya, nggak masalah. Kenapa? 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Jadi upaya diri itu memegahkan diri, usaha perform diri itu memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya di hadapan Allah ternyata kita ini hanya adalah penerima. Tangan yang terbuka menerima. Good opinion of God. Hanya berpikir opini yang baik tentang Tuhan. Itu yang berkenan, itu yang Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Kita rest, bergantung, bersandar hanya kepada kasih karunia. Rest, bergantung, bersandar hanya kepada kasih karunia. Rest, bergantung, bersandar hanya kepada kasih karunia. Ya, jadi perjuangan, usaha atau upaya, tekad, kemauan tidak dapat melakukan yang hadirat Tuhan dapat lakukan dalam sekejap. Benar, saudara. Ya, kenapa? Karena kesaksian ya dari buku ini saya baca kesaksiannya. Singkatnya gini. Seorang pemimpin pengerja NCC yang sekarang jadi pemimpin pengerja NCC dulunya adalah pemabuk. Dia nggak bisa
hidup sehari pun tanpa minum minuman keras. Suatu ketika dia sedang olahraga, main squash, dan sedang tidur-tidur istirahat, Tuhan datang. Ya berbaring, tiba-tiba hadirat Tuhan datang. Dan dengan hadirat Tuhan itu, dia bangun, dia dilepaskan. Oh, sesimpel itu Pak ya. Gimana Pak untuk hadirat Tuhan? Ya sadari, ya percaya, ya terima. Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Amin. Ketika kita jatuh, iya kita jatuh sekalipun. Ketika kita gagal sekalipun, dia tidak mendakwa kita, dia tidak menghukum kita. Kita tidak perlu punya hati nurani untuk mengharapkan penghukuman. Itu adalah kesadaran bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena performance kita, bukan upaya kita. Hanya karena kebenaran apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Hanya karena darah Yesus yang menyucikan kita. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mewarisi lagi, kita mewarisi lagi. Amin. Luar biasa ya, begitu luar biasa. Jadi apa artinya Tuhan beserta dan kita Immanuel? Ya, ketika kita tahu, sadari bahwa Tuhan menyertai kita dan kita menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Ya, sekali lagi ya, Tuhan menyertai kita, kita berhasil. Israel tuh tahu sekali kata-kata ini, ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia tanpa upaya tadi kan, bukan orang yang kuat, bukan orang yang berhikmat. Tahu banget Israel. Apa arti itu di dalam pandangan orang Israel? Karena ketika mereka perang, ketika Tuhan menyertai mereka, mereka selalu menang. Dan itu juga berarti dalam konteks modern. Ketika mereka perang 6 hari dalam konteks modern, Tuhan menyertai mereka. Dalam 6 hari, mereka mengalahkan musuh di sekeliling mereka yang jauh lebih banyak. Yang persenjataannya jauh lebih kuat. Negara-negara sekeliling. Dan mereka itu sangat-sangat jauh lebih lemah. Seperti pada zaman Yosua, zaman di Alkitab, Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Pak, artinya apa Pak? Bunyi sangkakala. Ada domba atau ada kambing atau ada antelope yang dipotong, mati, dan tanduknya diambil. Artinya apa? Ada finish work. Ketika saudara mendeklarasikan finish work, sudah selesai, masalah saudara selesai. Raksasa-raksasa saudara rubuh semua. Tembok-tembok masalah saudara rubuh semua. Segampang itu Pak? Ya segampang itu. Tapi adakah telinga yang mendengar yang mau percaya?